Bayangkan jika ada seseorang yang telah meninggal dunia dan orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta yang cukup banyak. Selain itu, orang yang meninggal tersebut juga memiliki dua orang anak, di mana anak yang pertama telah berpindah agama, sedangkan anak yang kedua hilang tak ada kabar selama bertahun-tahun. Nah, menurut kalian siapa yang berhak menerima warisan tersebut? Apakah keduanya tetap mendapatkan bagiannya masing-masing? Nah, mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya menjadi salah satu pembahasan yang paling menarik dalam hukum waris Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Dwi Kurniawan, mahasiswa studi Islam interdisipliner Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait kasus khusus di dalam hukum waris Islam, khususnya mengenai ahli waris non-muslim dan juga orang yang hilang. Nah, tema ini menjadi penting karena mungkin sering ditemui di masyarakat dan memerlukan pemahaman yang tepat agar pembagian warisan berjalan dengan adil dan juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita membahas kasus-kasus tersebut seperti apa, kita perlu memahami dulu bahwa di dalam hukum waris Islam terdapat beberapa syarat, di mana syarat-syarat tersebut telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, syarat yang pertama yaitu pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Nah, syarat yang kedua yaitu ahli waris yang ditinggalkan itu masih hidup. Nah, selain itu terdapat hubungan yang menyebabkan seseorang itu berhak mewarisi, baik itu karena hubungan keturunan ataupun hubungan karena pernikahan atau perkawinan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah ahli waris yang berbeda agama. Dalam hukum Islam, perbedaan agama termasuk salah satu penghalang untuk saling mewarisi. Dasarnya ada pada hadis Rasulullah SAW yang artinya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Begitu juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mayoritas ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka ahli waris yang beragama non-muslim tidak memperoleh bagian warisan di dalam hukum faraid. Begitu pula sebaliknya. Namun dalam praktiknya terdapat perkembangan khususnya hukum di Indonesia melalui beberapa putusan pengadilan. Keluarga yang berbeda agama dalam kondisi tertentu dapat memperoleh wasiat wajibah. Artinya mereka bukan menerima warisan menurut ketentuan hukum faraid, melainkan memperoleh bagian melalui mekanisme hukum lain sebagai bentuk perlindungan dan juga keadilan. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang kedua, di mana kasus ini adalah kasus orang hilang atau mafqud. Mafqud adalah seseorang yang keberadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Misalnya seorang anak yang pergi merantau dan tidak pernah memberikan kabar kepada orang tuanya selama bertahun-tahun. Ketika ayahnya meninggal dunia, keluarga tentu bingung apakah hak waris tersebut harus dibagikan atau ditunda. Nah, dalam kondisi seperti ini, hukum Islam mengajarkan kehati-hatian. Status orang yang hilang harus ditetapkan terlebih dahulu melalui keputusan pengadilan. Selama belum ada kepastian hukum, bagian warisnya biasanya ditahan atau pembagian warisan ditunda agar tidak merugikan hak siapapun. Setelah ada penetapan bahwa ia telah meninggal dunia atau ditemukan masih hidup, barulah pembagian warisan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dari kedua kasus tersebut dapat kita lihat bahwa hukum waris Islam bukan hanya mengatur pembagian harta secara matematis, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang kompleks. Tujuan utamanya tentu menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak seluruh ahli waris. Sebagai penutup pada materi kali ini, dapat kita simpulkan bahwa ahli waris yang berbeda agama pada dasarnya tidak saling mewarisi menurut hukum faraid. Sedangkan kasus orang hilang memerlukan penetapan hukum terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki aturan yang jelas sekaligus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi singkat dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.